Bayangkan sebuah hari yang tak ada bayangan sebelumnya, hari di mana seluruh umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir masa akan dibangkitkan kembali. Hari itu adalah hari kiamat, sebuah hari yang disebutkan ratusan kali dalam Al-Quran, digambarkan dengan detail yang begitu mengerikan dan megah dalam hadits-hadits Nabi. Namun, di tengah kengerian dan keagungan hari itu, ada sebuah rahasia yang tersembunyi, sebuah keistimewaan yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Tahukah Anda, ada satu golongan yang akan menjadi yang pertama bangkit, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum yang lainnya? Siapakah mereka, golongan yang begitu diberkahi ini? Dan mengapa mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa itu, di antara miliaran manusia yang pernah hidup di muka bumi ini? Mari kita selami misteri ini, bersama-sama mengungkap kebenaran yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan dan hari akhir. Saya, sebagai saudara Anda dalam perjalanan spiritual ini, akan membimbing Anda melalui sebuah pengetahuan yang seringkali tersembunyi, sebuah kebenaran yang dijaga ketat dalam lembaran Al-Quran dan hadits-hadits sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekadar cerita atau dongeng lama, melainkan petunjuk ilahi yang begitu vital, yang memberikan kita harapan dan arah di tengah ketidakpastian dunia. Kita akan menyingkap apa yang Allah dan Rasul-Nya telah sampaikan tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, dan terutama, tentang golongan istimewa ini. Pengetahuan ini bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan untuk membangkitkan jiwa, menginspirasi amal, dan mempersiapkan diri kita untuk pertemuan tak terhindarkan dengan Sang Pencipta. Kita akan menggali mutiara hikmah dari kitab-kitab klasik para ulama besar seperti Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, dan Imam Al-Ghazali dalam karya-karya spiritualnya, yang semuanya bersandar pada kalam ilahi dan sabda Nabi. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua kepingan teka-teki ini menjadi sebuah gambaran yang sempurna, sebuah cetak biru untuk kehidupan yang bermakna dan akhirat yang mulia. Sekarang, coba sejenak pejamkan mata Anda dan bayangkanlah. Hari itu telah tiba. Langit terbelah, gunung-gunung hancur seperti kapas yang dihamburkan, lautan meluap dan membara. Seluruh alam semesta yang kita kenal runtuh, berganti dengan pemandangan yang tak terlukiskan oleh akal dan bahasa manusia. Matahari dan bulan digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan setiap jiwa merasakan getaran dahsyat yang melampaui segala ketakutan yang pernah ada di dunia. Manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, dari setiap sudut bumi, dari lautan, dari debu-debu yang berserakan, telanjang dan tanpa alas kaki, berdesakan dalam kerumunan yang tak terhingga, menanti pengadilan agung. Suara sangkakala telah ditiupkan, menggetarkan setiap sendi, setiap serat keberadaan. Keringat mengucur deras, mencapai lutut, pinggang, bahkan menenggelamkan sebagian orang. Matahari mendekat sejengkal di atas kepala, panasnya membakar, dan setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Tak ada yang peduli pada yang lain, bahkan ibu melupakan bayinya, saudara tak mengenali saudaranya. Ini adalah hari di mana setiap jiwa akan dihadapkan pada seluruh catatan amalnya, sekecil apapun itu, baik ataupun buruk. Ketakutan akan mencengkeram hati, kepanikan akan melanda setiap sanubari, dan harapan terasa begitu jauh. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak akan tenggelam dalam ketakutan dan kepanikan itu, melainkan justru menjadi bagian dari rombongan yang diberkahi, yang mendapatkan naungan di hari yang tiada naungan selain naungannya? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus kita jawab, dan jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang golongan pertama yang akan dibangkitkan. Kisah nyata tentang keberanian dan keyakinan di tengah ujian seringkali memberikan kita pelajaran berharga. Ingatlah kisah-kisah para sahabat Nabi, seperti Bilal bin Rabah, yang disiksa di bawah terik matahari dengan batu besar menimpa dadanya, namun hanya mengucapkan, Ahad, 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 menegaskan keesaan Allah. Atau kisah keluarga Yasir, yang syahid demi mempertahankan keimanan mereka. Apa yang membuat mereka begitu teguh, begitu berani menghadapi kematian yang mengerikan? Itu bukan hanya karena keyakinan akan surga, melainkan karena pemahaman mendalam mereka tentang apa yang menanti setelah kematian, tentang keagungan hari kiamat, dan janji Allah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka hidup dengan kesadaran akan hari itu, seolah-olah hari kiamat sudah di depan mata mereka. Seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal,
Pernah disiksa dan dipenjara karena pendiriannya dalam masalah akidah, namun beliau tetap teguh. Ketika ditanya apa yang memberinya kekuatan, beliau menjawab, "Saya mengingat janji Allah tentang kebangkitan dan pengadilan, dan saya tahu bahwa penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan azab akhirat, dan balasan bagi kesabaran itu jauh lebih besar." Kisah-kisah seperti ini, yang terekam dalam sejarah Islam, bukanlah sekadar narasi untuk dibaca, melainkan cermin bagi jiwa kita, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keyakinan yang kokoh pada akhirat dan janji-janji Allah. Para sahabat Nabi dan ulama-ulama saleh itu adalah cerminan dari mereka yang memahami urgensi hari kiamat dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah pionir, yang dengan kesadaran penuh tentang kebangkitan, telah mengukir nama mereka dalam sejarah sebagai teladan bagi kita semua. Kita semua, pada dasarnya, mencari jawaban, mencari pegangan di tengah lautan ketidakpastian hidup. Kita ingin tahu, apakah perjuangan kita ini ada maknanya? Apakah pengorbanan kita akan dihargai? Ada apa di balik tabir kematian? Apakah ada keadilan sejati yang menanti setiap individu, terlepas dari status mereka di dunia? Kita mendambakan keamanan, bukan hanya keamanan fisik, tetapi keamanan jiwa, rasa damai yang tak tergoyahkan. Kita ingin merasa bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar rutinitas sehari-hari, dari kesibukan mencari nafkah, atau dari pengejaran ambisi duniawi yang seringkali kosong. Di dalam diri setiap manusia, terlepas dari latar belakangnya, ada kerinduan untuk memahami misteri keberadaan, untuk mengetahui nasib akhirnya, dan untuk merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi. Kita takut akan kehampaan, akan ketidakpastian, akan kehilangan kendali atas takdir kita. Ketakutan akan hari kiamat, meskipun mengerikan, sebenarnya adalah sebuah dorongan ilahi untuk mencari perlindungan, untuk mempersiapkan diri. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar mempersiapkan diri agar di hari yang sangat mengerikan itu, kita tidak hanya selamat, namun justru dihormati, menjadi bagian dari golongan yang pertama kali dibangkitkan dengan wajah berseri-seri? Pertanyaan inilah yang membawa kita lebih dalam ke inti pembahasan ini, membuka gerbang menuju rahasia yang akan segera terkuak. Banyak di antara kita yang mungkin membayangkan bahwa golongan pertama yang akan dibangkitkan adalah para nabi, para rasul, atau mungkin para wali dan ulama besar yang hidupnya penuh dengan ibadah dan mujahadah. Pemikiran ini tidak sepenuhnya salah, karena mereka memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Namun, ada sebuah keistimewaan yang mungkin tidak terlintas dalam benak banyak orang, sebuah fakta yang tersembunyi dalam hadits-hadits Nabi yang sahih, yang menunjukkan bahwa kriteria utama untuk menjadi golongan pertama yang dibangkitkan bukanlah semata-mata karena status sosial, kekayaan, atau bahkan banyaknya amal yang terlihat oleh mata manusia. Bukan karena harta yang melimpah, bukan karena kekuasaan yang besar, dan bukan pula karena gelar atau kedudukan di dunia ini. Melainkan karena sesuatu yang jauh lebih fundamental, yang seringkali kita abaikan dalam hiruk-pikuk dunia, sesuatu yang bisa dicapai oleh setiap individu, terlepas dari statusnya, asalkan ia memiliki tekad dan keikhlasan yang tulus. Ini adalah sebuah rahasia yang mengajarkan kita tentang keadilan dan rahmat Allah yang tak terbatas. Golongan ini memiliki ciri khas yang sangat spesifik, sebuah penanda yang membedakan mereka dari yang lain. Ciri ini adalah sebuah karakter atau sifat yang tertanam kuat dalam diri mereka, yang menjadi inti dari setiap tindakan dan niat mereka selama hidup di dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita usahakan, sebuah kualitas yang bisa kita tanamkan dalam hati kita mulai saat ini juga. Tapi tunggu, ada sebuah detail yang seringkali luput dari perhatian, sebuah rahasia yang akan menentukan segalanya, sebuah syarat yang sangat penting yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Apa syarat utama ini? Dan bagaimana kita bisa memilikinya? Memahami keutamaan menjadi golongan pertama yang dibangkitkan ini adalah sebuah motivasi yang sangat besar bagi setiap muslim. Bayangkan, ketika miliaran manusia lainnya masih terhuyung-huyung dalam kepanikan, Anda sudah berdiri tegak, dengan wajah berseri, merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Ini adalah kemuliaan yang tak terkira, sebuah kehormatan yang diberikan langsung oleh Allah. Konsekuensinya sangat besar. Mereka yang termasuk dalam golongan ini akan mendapatkan naungan arsy Allah, di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Mereka akan menjadi yang pertama dihisab,
dengan hisab yang mudah, seolah-olah hanya berlalu begitu saja, dan yang pertama masuk surga. Ini adalah sebuah gambaran tentang kecepatan dan kemudahan proses mereka di hari kiamat, sementara yang lain mungkin harus menunggu ribuan tahun di padang mahsyar, dalam ketidakpastian dan ketakutan yang mencekam. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi yang pertama melangkah menuju pintu surga, melewati jembatan syirat yang tipis seperti rambut dan tajam seperti pedang, dengan keyakinan yang kokoh, sementara orang lain masih berjuang dengan susah payah atau bahkan terjatuh ke dalam neraka. Ini adalah hasil dari sebuah persiapan yang matang, sebuah kesadaran yang mendalam, dan sebuah amal yang tulus selama hidup di dunia. Jadi, siapa sebenarnya golongan pertama ini, yang mendapatkan kehormatan luar biasa di hari kiamat? Golongan ini, menurut hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bangun di tengah malam, ketika manusia lain terlelap dalam tidurnya, untuk bermunajat kepada Allah. Ya, inilah sebagian dari jawaban atas pertanyaan kita di awal. Mereka adalah para ahli tahajud, mereka yang menghidupkan malam-malam mereka dengan sholat, zikir, dan doa. Namun, ini hanyalah bagian kecil dari gambaran utuh. Bukan sekadar bangun, tetapi ada esensi di balik tindakan itu, sebuah kualitas jiwa yang lebih dalam. Inilah golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan mereka dengan Al-Quran, tidak hanya membacanya, tetapi merenungkan maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Ibn Majah menyebutkan, orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang mulia dan patuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits ini secara eksplisit mengindikasikan keutamaan luar biasa bagi mereka yang berinteraksi secara mendalam dengan kitabullah. Al-Quran akan menjadi saksi dan pembela mereka di hari itu. Ia akan datang dalam rupa seorang pemuda tampan, membela pembacanya, dan menuntunnya menuju surga. Mereka adalah Ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi ini, yang menjadikannya pedoman hidup, cahaya di kegelapan, dan obat bagi hati yang gundah. Tapi, mengapa Ahlul Quran? Apa keistimewaan mereka sehingga mereka menjadi golongan pertama yang dibangkitkan? Ini bukan hanya tentang membaca atau menghafal, tetapi tentang penghayatan dan pengamalan. Al-Quran adalah kalamullah, firman langsung dari Sang Pencipta. Ketika seseorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ia secara otomatis menyelaraskan dirinya dengan kehendak ilahi. Ia akan senantiasa berusaha menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintahnya, dan mengisi hatinya dengan cinta dan takut kepadanya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang menemukan ketenangan sejati dalam ayat-ayat Allah, yang air matanya menetes saat membaca janji dan peringatannya. Mereka adalah orang-orang yang setiap kali menghadapi kesulitan hidup, mereka kembali kepada Al-Quran untuk mencari petunjuk, sebagaimana Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra 82. Al-Quran menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang lemah iman, menjadi penuntun bagi mereka yang merasa tersesat dalam lautan dosa, dan menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mencapai derajat tertinggi di sisi Allah. Golongan ini juga adalah mereka yang di dunia ini adalah para pemegang amanah, yaitu mereka yang menjaga syalatnya dengan khusyuk dan tepat waktu. Salat adalah tiang agama, jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Mereka yang menjaganya dengan baik, akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Ini adalah janji yang kuat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salat yang dijaga bukan hanya gerakan fisik, melainkan sebuah dialog spiritual, sebuah penyerahan diri total, sebuah pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kebesaran Allah. Ketika seseorang khusyuk dalam syalatnya, ia sedang membersihkan jiwanya dari kotoran dunia, ia sedang mengisi hatinya dengan ketenangan, dan ia sedang membangun benteng kokoh yang melindunginya dari godaan setan. Salat yang khusyuk melahirkan akhlak mulia, mendorong pada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, inilah golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka yang syalatnya menjadi cahaya bagi mereka di dunia, di alam kubur,
dan di hari kiamat. Selain itu, golongan ini adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, yang ikhlas dalam setiap amal perbuatannya. Ikhlas adalah roh dari setiap ibadah, esensi yang membedakan amal yang diterima dari yang ditolak. Mereka beramal semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mencari kedudukan, dan tidak mengharap balasan duniawi. Hati mereka sepenuhnya tertuju pada keridaan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, saya adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal sesuatu dan menyertakan selain aku di dalamnya, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. HR. Muslim. Keikhlasan ini terpancar dalam setiap interaksi mereka dengan sesama, dalam setiap sedekah yang mereka berikan, dalam setiap bantuan yang mereka tawarkan. Mereka melakukan kebaikan bukan karena paksaan, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena cinta yang mendalam kepada Allah dan keinginan tulus untuk membantu sesama. Lebih jauh lagi, inilah golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka yang jujur dan amanah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kejujuran adalah pondasi akhlak seorang mukmin. Mereka tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengkhianati kepercayaan, bahkan jika itu merugikan diri mereka sendiri. Dalam bisnis, mereka jujur dalam timbangan dan perkataan. Dalam hubungan, mereka jujur dalam janji dan komitmen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. HR. Bukhari dan Muslim. Kejujuran ini bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam niat, dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, dan hatinya sesuai dengan lisannya. Amanah adalah cerminan dari kejujuran ini, sebuah tanggung jawab yang diemban dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah. Mereka menjaga amanah, baik itu harta, rahasia, janji, atau bahkan amanah kepemimpinan. Dan yang tak kalah penting, inilah golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka yang gemar bersedekah, bahkan dalam keadaan sulit, dan senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Sedekah adalah bukti keimanan, pembersih dosa, dan penolak bala. Allah berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan, ganjaran, bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Mereka memahami bahwa harta yang mereka miliki hanyalah titipan, dan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika mereka bisa berbagi dan meringankan beban orang lain. Sedekah tidak mengurangi harta, justru melipat gandakannya dan membersihkannya. Bahkan senyum kepada sesama adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Golongan ini adalah orang-orang yang hatinya penuh kasih sayang, yang tangannya selalu terulur untuk membantu, yang tidak menunggu diminta untuk berbuat kebaikan. Bagaimana kita bisa menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan Al-Quran. Sisihkan waktu setiap hari, meskipun hanya beberapa menit, untuk membaca, memahami, dan merenungkan ayat-ayatnya. Jadikan Al-Quran sahabat sejati Anda. Ada banyak tafsir dan terjemahan yang bisa membantu Anda memahami maknanya. Jangan berhenti pada membaca, tetapi coba praktikkan apa yang Anda pelajari. Jika ada ayat tentang kesabaran, berusahalah bersabar. Jika ada ayat tentang kejujuran, berusahalah jujur. Kedua, jaga sholat Anda. Prioritaskan sholat di atas segala kesibukan dunia. Datangi masjid jika memungkinkan, sholat berjamaah. Khusyuklah dalam sholat Anda, rasakan kehadiran Allah, bayangkan Anda sedang berbicara langsung dengannya. Ini adalah waktu Anda untuk melepaskan beban dunia dan mengisi ulang energi spiritual Anda. Ketiga, perbaiki niat.
Setiap kali Anda akan melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa saya melakukan ini? Apakah ini murni karena Allah? Latih hati Anda untuk ikhlas dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Niat yang tulus akan mengubah kebiasaan biasa menjadi ibadah yang berpahala. Keempat, jadilah pribadi yang jujur dan amanah. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Jangan berjanji jika Anda tidak yakin bisa menepatinya. Jaga setiap amanah yang diberikan kepada Anda, baik itu uang, pekerjaan, atau rahasia orang lain. Kejujuran adalah pondasi kepercayaan dan kehormatan. Kelima, biasakan bersedekah dan membantu sesama. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Sedekah bisa dimulai dari hal kecil, seperti senyum, berbagi makanan, atau memberikan kata-kata penyemangat. Carilah kesempatan untuk membantu orang lain, meringankan beban mereka. Itu adalah investasi terbaik untuk akhirat Anda. Banyak yang bertanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam kualitas-kualitas yang kita bahas ini. Ketika Anda menjadikan diri Anda sebagai ahli Al-Quran, penjaga sholat, orang yang ikhlas, jujur, dan dermawan, Anda sedang membangun jembatan langsung menuju keridaan Allah. Doa Anda akan lebih mudah didengar, karena hati Anda telah selaras dengan kehendaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemberi. Dia malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong, hampa. H.R. Tirmidzi. Kualitas-kualitas ini menciptakan kondisi hati yang sempurna untuk doa yang terkabul, karena Anda telah membuktikan ketulusan Anda dalam mengikuti jalannya. Ketika Anda menunjukkan keseriusan Anda dalam ibadah dan akhlak, Allah akan menjawab kebutuhan Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Ini bukan sekadar doa lisan, ini adalah doa yang diucapkan oleh seluruh amal perbuatan Anda. Namun, ada satu aspek lagi yang jauh lebih mendalam, sebuah kunci yang akan membuka pintu-pintu surga bagi mereka yang memahaminya, yaitu kesadaran akan hari kiamat itu sendiri. Para ulama dan sejarawan Islam seringkali menegaskan bahwa persiapan terbaik untuk hari kiamat bukanlah dengan menumpuk-numpuk harta, melainkan dengan menumpuk amal saleh dan meningkatkan kesadaran spiritual. Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak membahas tentang pentingnya murakabah, merasa diawasi oleh Allah, dan muhasabah, introspeksi diri, sebagai bagian dari persiapan akhirat. Ini adalah proses berkelanjutan, bukan hanya sekali seumur hidup. Setiap hari, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan yang terbaik hari ini untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Apakah saya sudah membaca Al-Quran? Apakah sholat saya khusyuk? Apakah niat saya ikhlas? Apakah saya jujur dalam setiap ucapan dan tindakan? Apakah saya sudah bersedekah atau membantu sesama hari ini? Kesadaran ini akan menjadi cambuk yang mendorong kita untuk terus beramal, untuk tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang telah dilakukan, dan untuk senantiasa mencari keridaan Allah. Di penghujung perjalanan spiritual kita ini, setelah menyingkap identitas golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat, marilah kita renungkan kembali. Mereka adalah para penjaga Al-Quran dalam hati dan tindakan, para penegak sholat dengan khusyuk, jiwa-jiwa yang tulus dalam niat dan perbuatan, pribadi-pribadi yang jujur dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, serta tangan-tangan yang senantiasa terbuka untuk bersedekah dan membantu sesama. Mereka adalah cerminan dari Islam yang sempurna, bukan hanya dalam ritual, tetapi dalam seluruh dimensi kehidupan. Mereka tidak hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan akan hari kiamat, melainkan dalam harapan yang kokoh dan persiapan yang matang. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan yang mulia ini. Golongan yang mendapatkan kemudahan di hari yang sulit, golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tiada naungan, golongan yang menjadi yang pertama melangkah menuju keabadian surganya. Marilah kita akhiri munajat kita dengan doa tulus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Rabb kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepada MU, dengan seluruh kebesaran dan keagungan MU,
agar Engkau senantiasa membimbing kami di jalan MU yang lurus. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, pelita di kala gelap, dan penuntun kami menuju kebenaran. Bantulah kami untuk senantiasa menjaga sholat kami dengan khusyuk dan tepat waktu, menjadikannya penyejuk hati dan sarana terdekat kami kepada MU. Bersihkanlah niat kami, ya Allah, agar setiap amal yang kami lakukan semata-mata hanya karena mengharap wajah MU yang mulia. Tanamkanlah dalam diri kami kejujuran dan amanah, agar kami menjadi hamba-hamba MU yang terpercaya di mata manusia dan di sisi MU. Lapangkanlah hati kami untuk senantiasa bersedekah dan membantu sesama, agar harta kami menjadi berkah dan menjadi saksi kebaikan kami di hari akhir. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dalam kesesatan, janganlah Engkau biarkan kami terlena oleh fatamorgana dunia. Ingatkanlah kami selalu akan hari kiamat, agar kami senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami termasuk dalam golongan pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Berikanlah kami husnul hatimah, akhir yang baik, dan karuniakanlah kepada kami surga Firdaus tanpa hisab. Ya Rab, lindungilah kami dari segala bentuk fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga keberkahan menyertai Anda semua.